Yunsabu li ta'ifatin minan nas karasiyah hawlal ars wujuhuhum kal qamar lailatal badr. في جوا نحن نعيش في مرد نحن نسكن حيا إخوان الكرام باتحاد والقيام ولنحل وطننا إندونيسيا وبالصبر والصبر لننال الفوز الأعظم. Masuki acara selanjutnya, yakni sambutan yang pertama datang dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang kami hormati Bapak Camat Purwokerto Basis yang hadir membersamai kita, bahkan tadi hadir pada awal waktu. Saya waktu kemudian. Yang kami hormati saudara kita Haji Isnan Riyadi, anggota DPR aja ngasih kelalen jenenge Pak Isnan Riyadi. Yang kami hormati Forkopimda Pak Kapolsek Pak Dan Ramil tadi yang sudah hadir tadi karena ada acara. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Merden Pak Darsom serta rekan-rekan pimpinan yang seragam putih-putih ini, tanda suci hatinya, suci lahir batin. Yang kami hormati para sesepuh di cabang Merden, juga orkom dari Aisyah, dari Nasiah dan Pemuda Muhammadiyah yang sudah tadi menyampaikan lagunya yang indah, yang menjadi juara, rencananya juara 1. Alhamdulillah. Para dari SPPI yang teladan untuk memiliki dapur-dapur MBM makan bergizi Muhammadiyah. Alhamdulillah, bukan hanya di masjid saja, dari Muhammadiyah itu ada 6 titik. Yang pertama adalah di Komplek Pusat Dakwah Muhammadiyah Pusdamu Banjarnegara, itu yang dikelola pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian lain-lainnya dikelola oleh cabang, termasuk di Merden ini dikelola oleh cabang, di Susukan, di Pengit, di Pandanarung, itu masing-masing dikelola oleh cabang masing-masing. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, waktunya nanti habis sambil tidur. Ketika disebut satu persatu, maka dengan juga tidak mengurangi kehormatan Bapak dan Ibu. Tadi saya sampaikan ada 6 titik Muhammadiyah membangun dapur dengan sistem tadi yang disampaikan oleh Ketua Cabang Muhammadiyah Merden. Kita mendorong kepada warga untuk ikut berpartisipasi. Di Banjar lebih dari 20 investor, yang berinvestasi di kota Banjarnegara. Juga di Wanayasa itu juga banyak investor dan lain-lain. Itulah Muhammadiyah
menggerakkan. Maka itu menggerakkan warganya. Ayo kita gerakan untuk apa? Untuk perjuangan kita dakwah. Tadi yang disampaikan dakwah bil hal, untuk santunan, untuk menyantuni anak-anak kita. Itulah gerakan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah gerakan dan menggerakkan warganya. Insya Allah investasi yang disampaikan menurut perhitungan 1,5 tahun insya Allah sudah kembali. Mudah-mudahan lancar, semuanya sudah kembali, dan selain itu juga insya Allah akan mendapat bagian yang lainnya dari yang sewa itu, insya Allah bukan hanya untuk cabang saja, tapi juga untuk teman-teman yang berinvestasi dari awal. Tapi ini dengan semangat Kak Jumadi ini, Jumadi bulan apa Jumadi Al-Kindi ini, dengan semangatnya membesarkan, dan insya Allah alhamdulillah karena ada Korda, maka Korda juga menyemangati terus mendampingi terus. Bukan hanya Merden, di Banjar pun setelah mendapatkan itu beberapa hari diam saja anteng, bingung golek duit minggu ya, masa duit paling tidak 1,5 M itu harus ada untuk membangun dapur dan peralatannya. Selingat-selingkuh kemana itu masih bingung mencari uang, padahal pimpinan daerah saja masih punya utang. Sing nyerutang juga orang metu-metu duitnya. Sing nyerutang sama warga Muhammadiyah, termasuk cabang Merden. Itu kan kita pada musyawarah pimpinan Muslimda itu dulu sudah membagi-bagi ini. Merden itu sebulan sekian untuk memperampungkan bangunan Pusdamu itu. Ya, tapi ya alhamdulillah lancar. Tapi ada gradet-gradetnya itu sudah biasa ya. Mudah-mudahan selanjutnya semuanya akan lancar. Bukan hanya cabang tapi sampai ranting. Berapa sih ranting itu memberikan apa? Menyampaikan untuk mendukung pembangunan. Kalau hanya mengandalkan daerah kan hanya anggotanya hanya 13. Yang punya anggota banyak itu cabang dan ranting, maka kekuatan Muhammadiyah adalah pada cabang dan ranting. Tadi Pak Camat mengatakan, oh Muhammadiyah kan duitnya akeh, pembangunan malah jadi. Itu duitnya banyak tapi di saku-saku ini. Tadi ada investor, ada sodik, musadik itu, yang sodakoh, yang munfik itu orang-orang itulah Muhammadiyah. Saya sok heran. Gelem-gelemnya diundang mangkat paling-paling harus dijalani duit. Itu pada rapat-rapat itu begitu, dari rapat ranting. Saya walaupun ketua daerah, tapi saya juga anggota ranting. Jadi setiap bulan ya saya ikut rapat ranting. Ya, setiap itu saya cokan apa gelem-gelemnya mangkat. Wong nang kana ya pokok dijalani duit. Kita mau tapi yakin. Kita kayak yakin manja bil hasanati walahu asyru amsalnya. Siapa yang berbuat hasanah, berbuat baik termasuk infak akan dilipatkan paling tidak 10 kali lipat. Apalagi masalul ladzina yunfiquna amwalahum itu 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat-lipatkan lagi sekehendak Allah, bukan hanya 700, bisa miliaran sekehendak Allah. Wallahu wasi'un, karena karunia Allah itu maha luas, tidak terbatas, tapi juga alimun, maha tahu bagaimana dia menyampaikan infaknya, ikhlas benar apa sebab izin. Next sebab izin dia sudah berkurang mungkin mendapat tapi sudah berkurang. Tapi kalau ikhlas benar, ikhlas karena Allah, insya Allah ini yang Allah akan lipat. Karena kita yakin itu, kita ya beramal adalah berdasarkan Al-Quran, termasuk amal itu. Itulah Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah ketika DKW membangun apapun, buat apapun, insya Allah akan membuka pintu-pintunya. Lewat mana? Allah lebih tahu. Tadi investor, yang boleh investor angel, saudara kita ada yang boleh investor angel, nyilih pinjam kepada lembaga keuangan, langsung pinjam ludak 1,5 miliar. Dan duit kaya-kaya mau kerja ya Pak Jumadi ya,
begitu kakak kelas kayak gampang mau metu itu. Dan kalau ada Mekah dan teman-teman itu. Muhammadiyah, maka ketika Muhammadiyah punya gawe, dan insya Allah semuanya punya gawe dari ranting, cabang sampai daerah itu semuanya itu punya gawe. Lagi gawe apa saja pasti ada itu. Dan semuanya ketika kita bersama-sama berorganisasi, persyarikatan, syarakat bersama-sama, insya Allah itu akan lebih ringan, akan lebih mudah. Apalagi ketika kaidah berorganisasi kita terapkan. Ya, ketika ada kalau pemimpin menyampaikan ya paling tidak insya Allah adalah untuk kebaikan, mestinya ada sami'na wa ta'na. Musyawarah sudah menentukan sami'na wa ta'na. Tapi kadang-kadang memberi cokan mandangan. Monggo untuk sami'na wa ta'na kita letakkan dalam berorganisasi sehingga semuanya insya Allah akan menjadi lancar, akan menjadi ringan. Dan masing-masing punya peran masing-masing dalam bergerak dalam organisasi. Dengan STTG ini mudah-mudahan kita semakin kiprah kita akan semakin memberi manfaat kepada umat, kepada masyarakat. Yang STTG ini bukan hanya untuk siswa-siswa saja, namun juga akan menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita. Insya Allah itu akan disasar untuk makan bergizi Muhammadiyah yang menjadi program pemerintah makan gratis, ya, makan gratis, gizi gratis. Untuk itu saya tidak terlalu lama saya menyambut, hanya akan menyampaikan, kalau tadi Pak Darso menyampaikan pantun, saya juga orang kalah akan menyampaikan pantun juga. Ada 3 pantun berkaitan dengan MBG ini, dengan SPPG ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Muhammadiyah, bukan dapurmu, tapi makan bergizi Muhammadiyah. Yang pertama, pada subuh mentari cerah, Pak Tani sudah turun ke sawah, makan bergizi SPPG Muhammadiyah, semoga selalu membawa berkah. Yang kedua, Muhammadiyah bersama dengan ulum bergerak melaju semakin dewasa. Jamaah Muhammadiyah di cabang Merten siap mendukung dengan segala daya upaya. Insya Allah semuanya mendukung. Kemudian yang ketiga, ini pantun yang ketiga, tiada hari tanpa ngaji, sekalipun cuaca berawan pekat, walaupun mendung tetap ngaji, tapi mendung enak ini ya. Dapur Muhammadiyah harus banyak inovasi. Dapur ini bukan dari dapur, tapi yang adalah itu harapan kita, kemudian ditujukan oleh masyarakat, sekarang ditujukan kepada dapur. Dapur Muhammadiyah harus banyak inovasi agar penerima manfaat sehat dan kuat, berkembang, sehingga tidak ada stunting lagi. Ini program pemerintah, maka ayo Puskesmas juga ikut mendukung usaha kita untuk memberikan ini higienisnya benar-benar nanti dari air, dari bahan-bahannya juga monggo untuk kerjasama dengan Puskesmas, dengan PKU. Pak Imam ini yang Majelis MPKU ini juga harus mengawasi untuk dapur-dapur kita yang 6 itu. Maka bahwa itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan Allah meridai usaha kita bersama dan Allah memberikan kemudahan kita, dan mudah-mudahan semuanya itu menjadi berkah Allah untuk kita semuanya. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim bila ida betul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Isnan
anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Komisi 1. Terima kasih atas kehadirannya. Juga yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara Pak Sobri, terima kasih atas kehadirannya. Juga yang kami hormati Forkompinca yang mewakili Pak Kapolsek, juga yang mewakili Pak Danramil karena hari ini ada acara di luar kota. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Merdeka Pak Darul, Pak Darsul beserta anggotanya, juga pimpinan ranting semuanya hadir. Terima kasih, ini kunjung rukun. Juga yang kami hormati ini para investor-investor yang telah membangun gedung MBG, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Dan saya sangat bahagia, ternyata investornya dari teman-teman anggota cabang Muhammadiyah. Ini berarti kaya-kaya Muhammadiyah ini. Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Ustadz Selamat Abadi yang nanti akan menyampaikan tausiahnya. Tolong ini Bapak Ibu semuanya untuk tetap hadir. Nah, acara intinya itu. Terus Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam rangka ini pengajian awal akad dan launching SPPG MBG untuk Desa Merden. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa hadir di halaman Pondok Muhammadiyah dan sekaligus ini dibangun SPPG MBG untuk PCM Muhammadiyah Merdeka. Memasuki acara inti, yakni pengajian Ahad pagi sekaligus doa bersama yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Selamat Abadi, Sekretaris Lembaga Pembinaan Masjid Musola, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Kepada beliau kami bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi la fawza illa fi ta'atihi ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غني إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدي إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخالته من خلقه المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم. أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati dan betul-betul saya takdimi segenap atau pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, Ustadz kami, guru kami, Bapak Sobri, yang alhamdulillah hadir langsung selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Yang kami hormati pula Bapak sampingnya, Pak Dewan, yang alhamdulillah juga hadir. Beliau PCM Mandiraja, Masya Allah. Yang kami hormati pula Pak Camat Purwanegara,
Forkompinca yang hadir pada kesempatan kali ini, kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Merden beserta dengan jajarannya, kemudian Siti Walid yang belum tersebut, para calon penerima manfaat MBG atau MDM PCM Merden, kemudian juga para pejuang dan para investor MBM Merden dan para bapak, para ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula panjenengan sehat, kula panjenengan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedah syukur. Ya Bu, Pak, syukur tidak cukup dengan lisan. Kata orang soleh, man syakara bilisanihi walam yaskur bi jami'i a'dha'ihi. Barang siapa yang hanya bersyukur dengan lisannya saja, saya sudah bersyukur, atau bahkan hanya sekedar mengucapkan hamdalah saja, alhamdulillahirabbil alamin, siapapun bisa, bukan hanya orang Islam, bahkan orang non muslim juga bisa mengucapkan alhamdulillah. Batur wonten bos napa niku, bos toko bangunan niku orang Cina non muslim, tapi ketika ditanya pribadi rame atau orang, alhamdulillah rame niku. Orang muslim pun bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka orang muslim wujud dari syukurnya tidak cukup dengan lisannya saja, tapi dengan seluruh anggota badannya. Kata ulama, kata orang soleh tadi, wa man syakara bi lisanihi walam yaskur bi jami'i a'dha'ihi. Barang siapa yang dia hanya bersyukur dengan lisannya saja, tapi anggota badannya tidak menunjukkan rasa dia bahwa dia adalah orang yang bersyukur. Tangannya mengambil yang bukan haknya, mata melihat yang sesuatu yang tidak baik, kaki melangkah pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang saleh ini kemudian mengatakan, kamatsali rajulin lahu kasaun, dia seperti seseorang yang dia punya baju tapi yang dia pakai hanya separuh saja. Ini hanya dipakai separuh saja, sementara yang satu boten. Kita memper boten. Cobi bayangkan panjenengan melihat saya sekarang berdiri di sini, kok saya baju putih ini hanya dipakai separuh saja. Kinten-kinten komentar panjenengan pripun? Orang waras. Orang harus hukum enggak? Atau siapapun hari ini yang dia hanya memakai pakaian separuh saja, bisa dipastikan bahwa ternyata dia itu orang sedang tidak waras. Maka agar kita semuanya itu waras, kita bersyukurnya tidak cukup lisan saja, tapi seluruh anggota badannya itu harus bersyukur. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau dan orang-orang yang saleh yang senantiasa istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Seperempat jam untuk pengajian Ahad pagi. Motivasi kita semuanya tentang pengajian Ahad pagi dan pengajian yang lainnya. Kemudian yang kedua, kami akan menyinggung tentang SPPG, MDG, PCM Merden. Bismillah. 1. Ahad pagi dan pengajian yang lain niku penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa penting? Termasuk saya saat dihubungi diminta oleh Kiai Jumadi Ula terima kasih Kiai Jumadi menghubungi saya dan meminta saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Menikah saya sempat
apa iya apa ora, tapi saya yakin dan saya bertekad hadirnya saya di sini untuk dua hal, dan panjenengan juga hadirnya di sini niatkan dua hal, Pak Bu, niatkan dua hal. Dengan dua hal insya Allah panjenengan akan mendapatkan 5 kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini berdasar dari riwayat Rasulullah SAW yang juga sering favorit saya untuk menyampaikan di saat acara-acara pengajian Ahad pagi ini. Rasulullah SAW menyampaikan, yunsabu li ta'ifatin minan nas karasiyah hawlal ars, wujuhum kal qamar lailatal badr, yafza'un nas wa hum la yafza'un, wa yakhafun nas wa hum la yakhafun, wa hum awliya'ullahi alladzi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qila man haula ya Rasulullah? Humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fihi. Niat kula panjenengan teng mriki, 1 silaturahim, 2 bermajlis sinau ngaji tambah ilmu. Nggih. Dalam kajian-kajian yang lain panjenengan hadir, panjenengan datang, niatkan 2 ini minimal niatkan 2 ini. Saya mau hadir pengajian Ahad pagi ataupun Ahad siang ataupun pengajian yang lainnya, Ba'da Maghrib dan yang lain sebagainya, niatkan bahwa saya hadir dalam rangka bersilaturahim, ketemu kanca sedulur, ketemu teman-teman, ketemu guru, ketemu siapapun, berkumpul dan bersilaturahim. Kemudian yang kedua, saya datang ngaji dalam rangka menambah ilmu, bertolabul ilmi. Inilah yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam riwayat tadi. Yunsabu li ta'ifatin minan nasi karasiyah al-ars, diberikan kelak di yaumil qiyamah akan ada sekelompok manusia, segolongan manusia, yang segolongan manusia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kursi-kursi di sekitar ars. Yunsabu li ta'ifatin minan nasi karasiyah al-ard, diberikan kepada segolongan manusia kursi-kursi di sekitar ars, setunggal diberi kursi lembut, sofa yang saya yakin tidak ada di dunia ini. 1 diberi kursi. Wujuhum kal qamar lailatal badr, wajah-wajah mereka kal qamar lailatal badr, seperti bulan pada bulan purnama. Artinya wajah mereka berseri-seri, guyang-guyung, mesam-mesem, merga seneng, merga bahagia. 2 setunggal apa? Diberi kursi. 2 wajah berseri-seri. Yafza'un nas wa hum la yafza'un, manusia-manusia yang lain khawatir, mereka tidak punya rasa khawatir. Tenang hati ini, karena duduk manis di kursi yang empuk sambil mesem, monggo bayangkan. Panjenengan mawon anggar duduk di depan rumah, duduk di kursi depan rumah sambil guyang-guyu karo napa niku ngopi, dolan HP, terus medan biwul tales gedang goreng awalin itu pun istimewa. Kok kondisi seperti itu kelak akan terjadi di hari kiamat? Orang-orang, satu gerombol orang-orang yang dia diberi kursi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia wajahnya berseri-seri, mesam-mesem, yang dia tidak diberikan rasa khawatir, dan yang keempat, wa yakhafun nas wa hum la yakhafun, dan manusia-manusia yang lain takut sementara mereka tidak takut. Tidak diberikan rasa khawatir, tidak diberikan rasa takut. 4. Dan yang kelima,
wa hum awliyaullahi alladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wali-wali Allah. Diketok lalu Rasul mengetok, dia itu wali Allah. Yang sekarang mungkin banyak orang mengaku sebagai wali, tapi saat itu orang itu disebut sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wali. 5 kebahagiaan. Nomor mawon 1 kursi, 2 mesa-mesa berseri, 3 tidak diberi rasa khawatir, 4 tidak diberi rasa takut, 5 disebut sebagai wali Allah. Apa nggih? Estu saniki apa mungkin sing dalem? Ampun. Tetap imutan dan mudahan sebutkan malih agar apal, agar tidak lupa nanti di rumah, dedos sangu, dedos oleh-oleh panjenengan pulang ke rumah nanti, bahwa nanti akan ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 kenikmatan. 1 nomor, 2 3 4 5 disebut sebagai wali Allah. Apa Bu? Nopo? Mungkin mohon bisa dibagikan, diberikan kepada oleh-oleh kepada keluarga yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Akan ada orang yang mendapatkan 5 kebahagiaan tadi. Siapa mereka? Disinilah kemudian para sahabat saat mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu, para sahabat kemudian bertanya, man haulai ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, mereka itu siapa? Siapa mereka yang diberi kursi? Siapa mereka yang wajahnya berseri-seri? Siapa mereka yang tidak khawatir, tidak takut? Bahkan siapa mereka? Orang-orang yang disebut oleh Rasul sebagai wali Allah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab 2 hal ini. Maka panjenengan 2 hal ini tadi kami sampaikan minimal niatnya 2 hal dalam ngaji. 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fi. Mereka adalah orang-orang yang saling mengasihi, menghormati, bersilaturahim, seduluran karena Allah Subhanahu wa taala. Saling seduluran, bersilaturahim, berteman, kekancan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal mutajalisuna fi, dan mereka orang-orang yang saling duduk bermajlis nuntut ilmu, ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. 2 hal ini minimal panjenengan gadah niat. Dalam ngaos mawon ngaji setelah ini, nanti malam barangkali wonten masjid mushola panjenengan semuanya ada kajian, ada pengajian rutin pada maghrib atau mungkin pada subuh atau mungkin ahad-ahad pagian lainnya. Niatkan itu bahwa saya datang, saya bersilaturahim untuk bisa bertemu, bermajlis bersama dengan saudara-saudara kita, dengan saudara-saudara seiman, apalagi kita satu di bawah Muhammadiyah. Mugi-mugi dengan 2 niat ini kita semuanya akan mendapatkan nikmat 5 kenikmatan. MDT itu perhatian kepada generasi-generasi kita. Maka riwayat ini perlu kami sampaikan bahwa perhatian kula panjenengan, perhatian kita kepada anak-anak muda, para generasi-generasi muda, jangan sampai kita sepele terhadap perhatian itu.
Kenapa? Karena riwayat yang akan kami bacakan ini menggambarkan bahwa dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk perhatian pula kepada para generasi. Dua, terkait dengan MDG. Alhamdulillah, para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, ternyata ini program pemerintah atau programnya Presiden Prabowo, makan bergizi gratis. Ternyata para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, makan bergizi gratis ini Muhammadiyah melirik kesempatan itu bukan hanya sekedar bahwa proyek ini memiliki hasil income pemasukan, tapi Muhammadiyah melirik bahwa MDG ini niat baik dari pemerintah ingin memberikan gizi terbaik kepada generasi-generasi, kepada anak-anak kita yang sekarang berada di sekolah mereka masing-masing. Karena MDG ini untuk anak sekolah nih, STK, mulai dari PAUD ya, PAUD, TK, SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, kemudian SMA atau SLTA, hingga SLTA. Untuk mereka anak-anak kita, para generasi-generasi penerus yang ada di Indonesia ini, para generasi-generasi penerus kita ini, ternyata pemerintah memberikan perhatian bahwa mereka para generasi harus punya gizi yang baik. Agar apa? Satu, berpikir dengan baik. Kemudian dua, kuat sehat badannya. Bergizi kan di sini kuat. Agar kita semuanya kuat. Apalagi kita umat Islam harus kuat. Umatmu itu wahai Muhammad lebih lemah daripada umatku. Nabi Musa berkata seperti itu. Kapan? Saat Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj naik, Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, naik kemudian mendapatkan kewajiban sholat berapa? 50 waktu. Rasulullah SAW menerima apa yang menjadi kewajiban syariat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima 50 waktu itu. Kemudian Rasul turun ke panggih kalian Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa di situ mengatakan bahwa ya Muhammad, laqad rawattu bani Israil qaumi ala adna min hada. Wahai Muhammad, kaumku Bani Israil, kata Musa, kaumku ini mendapatkan syariat yang lebih ringan daripada itu. Yang lebih ringan daripada itu. Fadhafu wa taraku. Tapi umatku itu lemah dan akhirnya syariat itu ditinggalkan. Tidak kuat. Fa ummatuka, kata Nabi Yusuf, fa ummatuka, dan umatmu itu wahai Muhammad, al-afu ajsadan wa quluban wa absaran wa asma'an. Sementara umatmu itu wahai Muhammad, kalau panjenengan umatnya Muhammad, ada yang bukan umatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan ya, apalagi ini Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad. Kita semuanya umatnya Nabi Muhammad. Dan ternyata disampaikan Nabi Musa menyampaikan kepada Rasulullah SAW, fa ummatuka ad'afu ajsadan wa quluban wa absaran wa asma'an. Umatmu itu lebih lemah daripada umatku, baik dari sisi badannya lebih lemah, baik dari sisi hatinya lebih lemah, gampang bolak-balik, wa absaran, matanya juga lemah. Umur 42 sudah pakai kacamata, ngaji
pinter lembar mau Quran biasanya pinter lembar Bu Pak selembar pun sepuluh pun sepuluh ngaji pada maghrib atau sekarang mungkin pagi setengah jam atau bahkan mungkin 1 jam kalau tidak dibarengi dengan launching ini mungkin 1 jam di rumah sudah kali ngantuk mau Quran lipatin cepet dan lain sebagainya. Absaran dikatakan oleh Nabi Musa lemah dari sisi penglihatan, wa asma'an lemah pula dari sisi pendengaran. Farji fal yukhaffif anka rabbuk, kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Sekarang ayo kembalilah naik lagi, fal yukhaffif anka rabbuk, dan mintalah keringanan kepada Rabbmu yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. 50 menikah mesti berat, 5 waktu berat juga. Padahal ini diskon tidak persen, berarti dari 50 ke 5 ya dikurangi 45, kalau persennya diskon berapa persen? Itu 90-an ya, 95% ya. Diskon gede-gedean dari 50 sampai 5 waktu. Kalau 50 itu berat benar nempel, tapi kalau 5 waktu itu berat masih berat panjang lemah. Maka MBG ini mudah-mudahan membuat kita kuat, tidak lemah untuk melaksanakan 5 waktu, tidak berat, bahkan siap nambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Insya Allah, sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, salah satunya ada beberapa riwayat, tapi kami sampaikan, kami bacakan salah satunya saja. Riwayat ini datang dari Umar ibnul Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab satu kali satu waktu sedang duduk-duduk bersama dengan sahabatnya seperti ini, sedang bermajlis, sedang bareng dengan sahabatnya. Allah alam banyak atau tidak disebutkan, tapi saat itu kemudian Umar bin Khattab berkata pada sahabat-sahabatnya ini, tamannau, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, bercita-citalah kalian. Bukan cita-cita. Ketika Umar bin Khattab meminta kepada sahabatnya untuk bercita-cita, tamannau, bercita-citalah kalian, maka kemudian ada salah satu sahabat berkata, menjawab, ya Amirul Mukminin, atamanna law anna hadhihi dar mamnu'atun dhahaban unfiquhu fi sabilillah. Wahai Amirul Mukminin, saya punya cita-cita, kalau rumah saya ini penuh dengan dahab, apa dahab? Emas. Kalau rumah saya ini penuh dengan emas, maka akan aku infakkan di jalan Allah. Wah, ini contoh bagus, cita-cita mulia. Jadi insya Allah nanti yang utangi gedung MBG siap menginfakkan di jalan Allah. Mungkin nanti yang satu seperti itu. Ini cita-cita mulia. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, cita-cita mulia ini belum membuat Umar bin Khattab itu puas. Belum puas. Cita-cita mulia berupa uang, seandainya dia bercita-cita, seandainya dia punya emas penuh serumahnya, lalu kemudian akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak memuaskan, cukup memuaskan Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab kembali mengatakan kepada sahabatnya, tamannau,
ngacung lagi sahabat yang lainnya. Atamanna, wahai Umar, saya atamanna law anna hadhihi dar mamlu'atun lu'lu'an wa zabarjadan wa jawharan unfiquhu fi sabilillah. Wahai Umar, kalau saya, rumahku ini penuh dengan intan permata, sama wahai Umar, saya juga akan infakkan di jalan Allah. Mulia, mulia bukan? Mulia. Punya emas akan dia infakkan, punya intan permata akan dia infakkan. Tapi ternyata lagi-lagi Umar bin Khattab belum pula puas dengan cita-citanya sahabatnya tadi. Yang kedua, karena cita-cita hampir sama, yang satu punya emas akan diinfakkan, yang satu punya intan permata akan diinfakkan. Intinya kalau punya kekayaan, punya harta berlimpah akan diinfakkan di jalan Allah. Umar belum puas, sehingga yang ketiga kalinya Umar kemudian berkata, tamannu, bercita-citalah kalian. Ayo, siapa lagi? Baru dua yang lain, ayo bercita-cita. Sampai akhirnya sahabat mengatakan, mana dia Amirul Mukminin, kan sudah tidak tahu lagi wahai Amirul Mukminin harus bercita-cita apa. Dua cita-cita ini sudah mulia, luar biasa mulia sekali. Kami harus bercita-cita apa lagi yang lebih hebat daripada cita-cita ini. Maka kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini berkata, adapun saya bercita-cita, lau anna hadhihi dar mamlu'atun rijalun mislu Abi Ubaidah ibnul Jarrah. Cita-citanya Umar, kepinginnya Umar tidak hanya kemudian ada kekayaan dan itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada harta dan itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu penting, dana itu juga penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah Umar bercita-cita, seandainya rumah saya itu penuh dengan sosok seorang generasi seperti halnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi pelajaran pertama yang disebut oleh Umar Abu Ubaidah ibnul Jarrah niku salah satu sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW asrul mubasyirina bil jannah, dia langsung masuk ke dalam surga. Dua, Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu punya kesehatan yang prima, otak yang istimewa, sehat badannya, kuat badannya, sehingga beberapa kesempatan Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini ditunjuk untuk menjadi panglima perang. Karena otaknya, karena badannya, kesehatannya luar biasa. MBG itu dalam rangka ini. Kemudian yang kedua, Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu adalah sahabat yang sangat jujur, amanah. Bahkan lakopnya, lakop itu panggilan atau julukan. Bahkan julukannya Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu hampir mirip dengan julukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julukan Rasulullah Al-Amin. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu julukannya Aminu hadhil ummah, orang yang dapat dipercaya pada umat ini. Saking amanahnya dia, saking jujurnya dia, sampai disebut sebagai Aminu hadhil ummah. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita tidak akan membahas panjang lebar terkait dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi yang kita garis bawahi bahwa Umar bin Khattab tidak hanya perhatian terkait dengan dana kekayaan yang kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi
perhatian dari Umar bin Khattab adalah generasi bagaimana beliau bercita-cita bahwa rumahnya itu penuh dengan generasi-generasi hebat seperti halnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang jujur, yang cerdas, yang kuat. Terus panjenengan silahkan hari ini mungkin sudah memiliki gedung ini, gedung itu, kekayaan ini, kekayaan itu, dana insya Allah urunan-urunan mesti akan terkumpul. Tapi setelah terkumpulnya dana dari urunan panjenengan semuanya, kita harus punya ikhtiar, cita-cita bahwa bercita-cita bahwa Merden, saya bercita-cita Merden ini penuh dengan laki-laki seseorang seperti halnya Abu Ubaidah, atau mungkin seperti halnya Umar bin Khattab, atau seperti halnya kesepuan yang istimewa itu Mbah Hizbullah. Saya bercita-cita bahwa Merden ini akan penuh, akan banyak generasi-generasi muda yang tumbuh seperti halnya Mbah Hizbullah. Itu cita-cita luar biasa sebagaimana cita-citanya Umar bin Khattab. Satu tadi terkait dengan pengajian ahad pagi, motivasi bola panjenengan pripun, kita nanti orang-orang itu akan mendapatkan 5 kebahagiaan. Ngomong kebahagiaannya 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah, kenapa? Mugi-mugi awet apale. Kemudian yang kedua terkait dengan launching SPPG MBG ini atau MBM ini, mudah-mudahan ini ikhtiar, upaya dan andil dari Muhammadiyah Merden ini untuk mencetak generasi-generasi istimewa yang otaknya cerdas, yang badannya kuat dan memiliki hati yang baik, yang jujur. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Belumnya mohon maaf sekali, masih muda, masih banyak salahnya, masih banyak hilafnya. Pengapunten atas segala hilaf, salah, tutur kata yang kurang berkenan dan akhlak ada mungkin kurang berkenan pula. Mari para bapak, bapak ibu sekalian, kita akhiri pengajian ahad pagi pada kesempatan kali ini dengan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk berbuat baik, untuk berbuat yang istimewa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya dan kita terbebas dari siksa dan nerakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Maka kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاد قلبي عشقا بالصلاة عليك، طالت روحي حبا في المنام إليك، رمى كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد سكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله. يا أبا زهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك، يا جد الحسن محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين، قلبي في المدينة وجد سكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه